Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Taisa Sari Purba dengan NIM 240301020930. Di sini yang saya hormati Bapak Abdurrahman Sarjana Ekonomi, Magister Accounting. Di sini saya akan mempresentasikan terkait piutang dagang, aset tetap, wesel bayar, dan pajak penjualan pada mata kuliah pengantar akuntansi 2 untuk memenuhi tugas, untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Adapun beberapa topik utama yang saya presentasikan, yang pertama itu terkait piutang tak tertagih. Di sini berisi terkait analisis umur piutang dan taksiran cadangan kerugian. Kemudian di sini ada metode estimasi piutang yang berisi presentasi penjualan berbandingan dengan analisis umur piutang. Kemudian di sini ada kerugian penghapusan dan penghapusan piutang. Nah, sini membahas estimasi beban dan penghapusan piutang debitur. Selanjutnya ada aset tetap, yaitu di mana harga perolehan, pelepasan, depresiasi, dan penjualan aset. Selanjutnya ada wesel bayar dan pajak penjualan. Nah, di sini eh, menjelaskan terkait bunga akrual, pelunasan, dan pajak penjualan. Selanjutnya yaitu resiko kecurangan, di mana ada potensi fraud pada setiap siklus akuntansi yang dilampirkan. Baik, ini salah satu contoh soal terkait taksiran piutang tak tagih berdasarkan umur. Nah, ini misalnya umur piutang jatuh temponya hari ini. Jumlahnya 168 juta rupiah. Nah, persenan tak tertagihnya 1%. Taksirannya berarti 1.680.000 rupiah. Selanjutnya, jika lewat 1 sampai 30 hari, ininya 45 juta. Jumlahnya 45 juta, persen tak tertagihnya itu 2%. Jadi taksirannya itu 900.000. Selanjutnya, jika lewat 31 sampai 60 hari, jumlahnya 33 juta, persen tak tertagihnya 3%, jadi taksirannya 9.900.000, mohon maaf, 990.000. Selanjutnya, jika lewat 61 sampai 90 hari, misalnya jumlah 39 juta, persen tak tertagihnya itu 5%, berarti taksirannya 1.950.000. Selanjutnya, jika lewat eh, lebih dari 90 hari, maka taksiran jika jumlahnya 15 juta, persen tak tertagihnya itu 10%. Jadi taksirannya itu 1.500.000 rupiah. Misalnya total dari jumlah 300 juta itu, taksiran piutang tak tertagihnya itu sekitar 7.020.000. Nah, ini dihitung dari total piutang dagang yang 300 juta dikalikan persentase resiko tak tertagih tiap kelompok umurnya gitu. Jadi kesimpulannya, semakin lama piutang menunggak, semakin tinggi persentase taksiran tak tertagih yang diterapkan. Itu mencerminkan meningkatnya resiko gabal, yaitu gagal bayar. Selanjutnya, ini ada jurnal penyesuaiannya, eh, piutang dagang bersihnya. Jadi beban kerugian piutang di debit, sedangkan cadangan kerugian piutang atau CKP-nya itu ada di kredit. Selanjutnya, kita bahas soal nomor 2 terkait metode estimasi piutang tak tertagih. Di sini, ini saya lampirkan metode estimasi piutang tak tertagih. Nah, misalnya dari
piutang dagangnya misalnya 320 juta. Nah, penjualan kreditnya itu eh sembil- eh, seribu satu 1 miliar, mohon maaf, 1 miliar 920 juta. Nah, kemudian ininya itu 1% dari penjualan kredit yaitu 19 juta 200. Nah, jadi dapat saldo KCP sebelumnya kan nggak mempengaruhi besarnya beban. Taksirannya langsung di jurnal penuh. Nah, kita masukin ke sini terkait kasusnya itu CKP awal kredit 800.000, kemudian beban diakuinya 19 juta 200, kemudian saldo akhir CKP-nya 20 juta. Nah, selanjutnya CKP awal kredit 600.000, beban diakuinya 19 juta 200, kemudian saldo CKP akhirnya 19 juta 800.000 gitu. Selanjutnya ada soal yang ketiga terkait dua basis estimasi dan penghapusan piutang debitur. Nah, di sini contoh kasusnya yaitu misalnya piutang dagang 150 juta, CKP awal 900.000, penjualan 980 juta, dan retur dan potongan ada 20 juta. Nah, di sini 2% dari hasil penjualan bersih. Nah, saat penjualan bersihnya berarti ambil penjualannya 980.000. Mohon maaf, 980 juta. Nah, dikurangi dari potongan, retur dan potongan 20 juta, jadi 960 juta. Nah, taksirannya itu 2% dari penjualan bersihnya. Ini penjualan bersihnya kan 960 juta. Jadi 2% dikali 960 juta. Nah, dapatlah beban kerugian piutangnya itu 19 juta 200 gitu. Selanjutnya yang kedua itu 3% dari saldo piutang dagang. Nah, misalnya taksirannya di sini piutang dagangnya ini ya, contoh piutang dagangnya 150 juta. Jadi 3% dikali 150 juta dapatnya 4.500.000. Nah, penyesuaiannya itu 4.500.000 ini dikurangi dengan CKP awalnya gitu. Jadi dapatlah 3.600.000 rupiah. Nah, di sini terjadilah penghapusan piutang, dapatlah jurnal. Jurnalnya di sini cadangan kerugian piutang atau CKP ada di debit 1.200.000 rupiah, kemudian piutang dagangnya ada di kredit yaitu 1.200.000 rupiah. Nah, penghapusan langsung penghapusan langsung mengurangi saldo CKP dan piutang dagang, tidak mempengaruhi beban periode berjalan karena kerugiannya sudah dicadangkan sebelumnya. Selanjutnya di sini kita masuk contoh soal harga perolehan tanah dan penghapusan aset. Nah, di sini ada harga perolehan tanah highest company, itu komponennya ada harga beli tanah, jumlahnya 100.000, pembongkaran lama atau netnya 6.000, biaya notaris per pengacara 1.000, komisi broker 8.000, jadi total harga perolehannya itu 115.000 rupiah. Jadi seluruh biaya yang diperlukan agar tanah, mohon maaf, jadi total harga ini dalam satuan dolar ya. Jadi di sini hasilnya jadi 115.000 US dollar. Dolar, maaf. Nah, seluruh biaya yang diperlukan agar tanah siap digunakan dikapitalisasi ke akun tanah bukan dibebankan langsung gitu. Selanjutnya di sini masih terkait depresiasi dan penjualan asetnya. Nah, ini ada ini terkait depresiasi sampai dengan tanggal jual. Di sini ada hitung nilai buku, kemudian ini hasil penjualannya. Kemudian masukkan ke jurnal depresiasinya, dapat jurnalnya, kemudian dimasuki ke jurnal aset. Nah, dapat jurnal asetnya.
Baik, sekarang selanjutnya masuk ke soal 5, yaitu wesel bayar dan pajak penjualan. Nah, di sini ada wesel bayarnya 100.000 dolar, kemudian ininya 12%, 4 bulan, dalam jangka waktu 4 bulan. Ini dapatlah, kemudian bunga aktual dihitung proporsional 4 dari 12 bulan dan diakui sebagai kewajiban pada akhir periode, terlepas dari kapan wesel bayar benar-benar jatuh tempo. Nah, kemudian ini pajak penjualannya, pajak dicatat terpisah, lalu kemudian pajak termasuk dalam total. Baik, di sini selanjutnya itu terkait analisis resiko. Nah, adapun potensi kecurangan di tiap siklusnya, ada beberapa pada piutang dagang, yaitu memanipulasi umur piutang agar cadangan lebih kecil, kemudian rekayasa saldo CKP untuk mengubah laba, kemudian pencatatan piutang fiktif, selanjutnya window dressing atau penundaan penghapusan piutang. Selanjutnya ada aset tetap, yaitu kapitalisasi beban operasional sebagai aset, kemudian memperbesar nilai residu atau umur ekonomis, selanjutnya pencatatan aset tetap fiktif, selanjutnya membebankan pengeluaran model sebagai beban. Dan yang ketiga, ada wesel bayar dan pajak. Yang pertama, tidak mencatat akrual bunga atau understated liability. Selanjutnya, penggelapan pajak penjualan yang telah dipungut. Lalu, ada manipulasi pendapatan atau understated revenue. Dan yang terakhir itu ada rekayasa tanggal penerbitan atau jatuh tempo wesel. Baik, sekian apa yang saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Maria Teisha Sari Purba mengakhiri presentasi UAS pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.